Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu unit kulkas 2 pintu jumbo merek LG. Tipe dari kulkas ini memiliki sistem yang diatur oleh modul, di mana modulnya berada di bagian atas dari kulkas ini. Perlu saya sampaikan bahwa 3 hari sebelumnya saya sudah mencoba memperbaiki kulkas ini dengan mengganti termistornya. Termistor yang satu set dengan termofuse. Karena masalah dari kulkas ini adalah suka ngeblok atau bunga es penumpuk di evaporator. Ya, ini termistor yang pernah saya coba pasangkan, tapi hasilnya 3 hari kemudian kulkas tetap tidak ada perubahan. Jadi kali ini saya akan mengganti sistem modul dari kulkas ini menjadi sistem timer 13. Oke, pertama-tama saya akan mencairkan terlebih dahulu bunga-bunga esnya, karena saya akan mencabut kembali termistor yang tempo hari saya pasang dan menyimpannya kembali, karena kebetulan termistor bawaan dari kulkas ini masih saya simpan dan saya akan menggunakan kembali termistor tersebut. Tapi sebelumnya saya akan potong 2 kabel yang berwarna orange, kemudian sambungkan dengan bimetal. Jadi termistor diganti dengan bimetal. Oke, kemudian isolasi dengan rapi. Jika perlu gunakan selongsong untuk menutup bagian sambungannya. Oke kawan-kawan semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mengklik video ini, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ya, lanjut setelah memasang bimetal di jalur termistor, kita pasang kembali soket di tempat yang semula, dan kali ini bimetal akan saya pasang menempel di akumulator. Sengaja saya panjangkan kabelnya agar bimetalnya sampai ke sebelah kiri dari akumulatornya. Oke, kemudian rapikan kabel-kabelnya, karena di bagian freezer ini sudah selesai, hanya itu saja modifikasi di bagian ini. Lanjut kita ke bagian atas dari kulkas ini, buka penutup modulnya. Oke, sudah terbuka. Ini dia penampakan modulnya. Langsung saja kita mulai merakit timer 13 di bagian ini. Oke, ini dia timernya. Kemudian 4 kabel dengan skun kecil kita akan pasang di masing-masing pin dari timernya. Oke, kabel sudah terpasang di masing-masing pin. Kemudian pertama saya akan memotong kabel berwarna kuning dan kabel yang berwarna orange di soket besar ini. Soket besar dengan 5 kabel. Kita potong kabel yang berwarna kuning dan orange. Kemudian kedua kabel kita kupas lalu disatukan. Lanjut kita ke bagian atas modul dengan soket kecil dengan beberapa kabel di sini. Di sini ada 2 kabel orange yang saling berdekatan. Kita potong saja kedua kabel orange tersebut. Kabelnya kita pisahkan dari kabel-kabel yang lain.
Dua kabel orange ini adalah kabel jalur bimetal yang di freezer tadi. Kemudian salah satu kabel dari kabel orange kecil ini kita kupas dan kita gabungkan dengan kabel kuning dan orange besar yang sebelumnya sudah kita gabung juga. Jadi di sini akan ada 3 kabel yang tergabung, 4 dengan kabel dari pin nomor 1. Oke, jalur pin nomor 1 kita gabung seperti ini. Oke, lanjut kita ke bagian pin nomor 2. Untuk jalur pin nomor 2, kabel orange kecil yang satunya lagi kita sambungkan dengan kabel dari jalur pin nomor 2. Oke, jadi ini jalur langsung ke bimetal. Kemudian kabel hitam di soket besar kita potong, lalu kita kupas dan sambungkan ke jalur pin nomor 4. Ini adalah jalur overload kompresor. Oke, sekarang tersisa untuk jalur pin nomor 3. Jalur pin nomor 3, di sini kita kupas kabel yang berwarna coklat, kabel dari sumber listrik. Kabel warna coklat kita kupas, kemudian kabel dari jalur pin 3 kita lilitkan ke kabel coklat tersebut. Oke, modifikasi modul di atas sini sudah selesai. Semua pin sudah terhubung. Kita perhatikan kembali dengan seksama. Pisahkan dulu kabel-kabel yang belum diisolasi karena kita akan mengetes sebelum semua dirapikan. Oke, sekarang kita colok kulkasnya, nyalakan. Iya, kompresor langsung start, beda sebelumnya. Jika memakai modul akan tunggu beberapa saat sebelum kompresor on. Kita perhatikan terlebih dahulu kipas bawah, oke, berputar. Kompresor running, bergetar. Kemudian kita ke bagian pintu atas, bagian freezer. Oke, kipas juga berputar di sini. Kita kembali ke bagian modul. Oke, timer berputar dan bergetar. Sekarang saya akan putar timernya ke posisi defrost, posisi kompresor off. Oke, timernya sudah posisi defrost. Ampere sudah menunjukkan kompresor off, kipas juga off. Lanjut kita kembali ke bagian modul. Jalur pin timer nomor 1 dan 2 ini akan saya sentuhkan seperti ini. Sentuhkan beberapa saat. Ini adalah posisi heater on, dan pada saat posisi seperti ini timer harus berhenti berputar. Oke, jalur pin 1 dan 2 masih kita sentuhkan, timernya off. Kemudian kita periksa ke bagian freezer. Ya, di sini saya meraba plat heaternya sudah mulai hangat. Berarti semua komponen sudah bekerja dengan baik. Kita kembali ke bagian modul, jangan lupa pisahkan kembali jalur yang disentuhkan tadi, dan timer kita putar kembali ke posisi kompresor on. Oke, sekarang kita tinggal merapikan semuanya karena pekerjaan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.